Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Serlina Plautilaluka, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Katolik Frateran Dao, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Pendidikan harus membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan ketidakmerataan. Pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan juga spiritual. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para peserta didik. Pengajaran bukan sekadar proses mentransfer informasi dari guru ke murid, lebih dari itu pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada murid. Murid merupakan objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya lebih fokus pada penyelesaian materi dan tidak mempedulikan apakah semua murid sudah memahami atau belum apa yang saya ajarkan. Saya memiliki kepercayaan bahwa murid yang pintar adalah murid yang nilainya bagus dan mencapai KKM atau KKTP di setiap asesmen yang dilakukan. Dan agar murid pintar, murid harus mendengarkan apa yang disampaikan guru. Murid yang nilainya bagus adalah mereka yang selalu memperhatikan dengan baik setiap penjelasan yang diberikan oleh guru saat pelajaran. Ketika ada murid yang belum mencapai KKM, saya pun beranggapan bahwa murid tersebut tidak mampu. Murid yang baik adalah murid yang selalu mengikuti setiap arahan dari guru. Murid yang baik adalah murid yang tidak pernah membantah gurunya. Selama pembelajaran di kelas, saya memperlakukan semua murid saya dengan cara yang sama. Hal tersebut terjadi karena saya pernah mengidentifikasi minat dan bakat murid sebelum memulai pelajaran, namun saya mengabaikan hasil identifikasi tersebut. Saya tidak pernah memberikan ruang kepada murid saya untuk melakukan remedial apabila mereka memperoleh nilai yang rendah saat asesmen, karena saya beranggapan bahwa nilai remedial yang diperoleh pasti akan lebih kecil dari sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena saya sebagai guru tidak pernah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan sudah sangat baik untuk murid saya. Dan saya baru menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan dapat membuat murid merasa terbebani dan menurunkan motivasinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah saya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Tugas guru bukan menuntut, melainkan menuntun. Semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Oleh sebab itu, sebagai guru, saya harus merubah pola pikir saya tentang pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada murid,
melainkan pembelajaran yang dilakukan haruslah menyeluruh, yakni memperhatikan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Saya harus menjadikan murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada murid atau student center. Murid bebas berpendapat, bebas berekspresi, dan juga bebas berkreasi sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Sebagai guru, saya juga harus memahami karakter tiap murid pada perkembangan belajar masing-masing, karena setiap murid memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda, sehingga saya harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid agar murid bisa menjadi manusia yang merdeka dalam belajar, merdeka dalam arahan. Saya harus mengarahkan murid untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menyadari bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Untuk itu, saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan melakukan asesmen diagnostik. Dengan memahami makna pada slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, guru harus memberikan contoh yang baik, Ingmadio Mangun Karso, guru harus memberikan semangat pada murid, Tutwuri Handayani, guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadi penuntun bagi murid saya agar mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan pemilihan media pembelajaran yang variatif serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada setiap kegiatan pembelajaran sehingga nantinya mereka tidak hanya cakap secara intelektual tetapi juga cakap secara sosial emosional. Saya juga akan mencoba melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak. Artinya, sebagai seorang guru, saya akan memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya agar murid mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bisa mengembangkan bakat dan minat pada diri mereka. Saya harus mampu menjadi teladan dalam penanaman nilai karakter, baik dalam bersikap maupun bertutur kata, serta selalu berupaya menebalkan kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam keseharian. Dengan menjadi guru yang berkarakter baik, murid akan meniru sehingga dapat menjadi murid yang berkarakter lebih baik lagi. Saya harus menjadi guru yang lebih sabar dan ikhlas dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Tidak memberikan teguran atau sanksi yang keras, namun berupaya mengayomi murid agar menumbuhkan rasa nyaman, bukan rasa takut. Karena guru yang baik adalah guru yang disenangi, dihormati, dan disegani, bukan guru yang ditakuti. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat sebagai pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam merdeka belajar.